Halo YouTube, kembali lagi bersama gue Anton Sugiarto. Kali ini gue membahas soal YouTuber fenomenal yang banyak sekali dibicarakan oleh para YouTuber. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Oke, mungkin YouTuber pemula sudah banyak yang tahu. Kali ini saya akan membicarakan soal apa, dan kita bakal ngobrol dan sharing. Ada YouTuber pemula, sebenarnya bukan pemula, tapi sudah lama sekali terjun di YouTube, cuman baru bangun channel kurang lebih mungkin sekitar 2 bulan, 2 ataupun mau 2,5 bulan, kurang pastinya, kurang lebihnya seperti itu. Dan itu adalah YouTube Instant Tutor yang banyak sekali diperbincangkan oleh para YouTuber. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada 2 bulan terakhir ini, mungkin di tanggal 5 September 2020, kurang lebih 2 bulan ini, selama 2 bulan ini, channel beliau sudah sampai 25.000 subscriber. Coba bayangkan, itu kemungkinan besar satu hari itu bisa nyampe 1.000 subscriber kali ya. Ini yang dibicarakan, mungkin para YouTuber pemula juga nggak asing dengan channel beliau, karena channel beliau itu benar-benar fokus kepada tutorial dan YouTuber pemula, mematahkan pendapat bahwa menjadi YouTuber itu susah. Beliau itu menggunakan dengan handphone saja, sederhana, tapi viewersnya jangan ditanyakan. Sekali upload saja, bahkan 1 jam 2 jam itu sudah nyentuh 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 itu bisa. Makanya para kebanyakan YouTuber juga membicarakan ini. Salah satunya yang saya ingin singgung dan ingin kenalkan ke teman-teman adalah channel beliau. Pada usia 2 bulan, channelnya itu sudah mencapai 25.000 subscriber. Bayangkan saja, kita YouTuber mula yang susah banget buat mencari subscriber sampai 1.000 aja, itu bisa memakan waktu 2-3 bulan. Nah, beliau ini dalam jangka waktu 2 bulan ini itu sudah mencapai 25.000 subscriber. Kebanyakan orang berpendapat mungkin suksesnya channel itu tergantung banyaknya subscriber dan banyaknya viewers. Kadang juga ada nih dibalik, viewersnya banyak, subscribernya sedikit. Cuman biasanya kalau salah satu di antara kedua ini ada yang naik, maka yang lain pun juga akan ikut naik. Dan perlu teman-teman juga tahu nih, kali ini saya nggak sendirian, saya ditemenin sama si Tubi, kucing putih yang mungkin kalau misalkan dia ada di sini nanti aku ajak konten terus wis, biar ada temennya. Jadi kan ngobrolnya juga enak. Iya bro. Ini dia. Oke ya. Jadi yang mau diobrolin itu kenapa bisa sampai fenomenal dan kenapa bisa subscriber dan viewersnya itu banyak. Yang perlu kita belajar dari Instant Tutor itu apa saja? Izin Bapak, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin perlu kita belajar juga dengan Bapak. Yang pertama, dulu mungkin saya pernah ngobrol nih ya, pernah sharing di channel YouTube ini tentang menentukan nice, menentukan karakter, menentukan logo, menentukan banner, kemudian menentukan cara berbicaranya dan lain sebagainya gitu. Itu di beliau itu sudah ada semua. Yang pertama, beliau itu cara penyampaian itu sangat sederhana. Bahkan setting YouTube-nya saja itu sederhana banget. Hanya menggunakan handphone. Mungkin kebanyakan ada yang bertanya gitu ya, bikin jadi YouTube itu susah nih, harus nyiapin ini dan itu. Beliau membuktikan bahwa bikin channel YouTube untuk bisa berkembang itu menggunakan handphone saja itu sudah bisa. Jadi yang pertama, beliau adalah cara penyampaiannya itu enak. Walaupun suka bercanda, suka ngobrol ina itu dan sebagainya, tapi isinya itu daging semua. Isinya itu tutorial, isinya itu tentang cara gimana dan sebagainya, tapi penyampaiannya itu santai, enak, enjoy gitu. Mungkin bagi teman-teman yang biasa nonton channelnya beliau, seperti saya juga waktu
Dulu saya mengikuti beliau itu sekitar 1000 subscribe. Dan akhir-akhir ini ketika saya tengok tadi itu sudah sampai ke 25.000 subscriber. Bayangkan, itu udah lumayan juga ya. Bahkan kurang lebih dari 1 bulan kalau nggak salah beliau itu juga sudah monetize. Kita nunggu berapa lama ya? Udah banyak banget. Oke, kita kembali ke topik yang perlu kita belajar dari Instant Tutor. Yang pertama adalah cara penyampaian yang mungkin bisa diterima oleh para penonton, sehingga mereka juga memahami walaupun santai, enjoy, tapi teman-teman seperti saya juga bisa memahami tentang cara penyampaian beliau. Pergi dia. Ya udah, kita lanjutin lagi dulu. Nah, kemudian peralatan seadanya. Ini yang perlu kita belajar dari Bapak Instant Tutor. Kenapa seperti itu? Karena kadang membuat YouTube ini itu juga ada modalnya. Kalau kita belum ada kamera, kita seadanya dulu. Mungkin dengan handphone, ataupun kalau kita belum punya tempat studio gitu, kita juga seadanya dulu saja. Mungkin bisa menggunakan apa gitu. Nah, keunikannya dari beliau itu beliau tidak membutuhkan studio, tidak menggunakan studio, melainkan bebas aja di rumah gitu. Beliau menyampaikan tentang berbagai tips dengan menggunakan kaos biasa, kemudian background tidak menggunakan apa-apa, tinggal di pelataran rumah, kamar dan sebagainya. Dan itu bikin beda kayak. Karena mungkin salah satu tema yang dibicarakan dengan channel ini juga salah satunya sama tentang YouTube. Nice-nya itu tentang YouTube seperti dengan beliau. Cuman yang membedakan beliau dengan teman-teman yang lainnya itu beliau itu pembawaannya enjoy. Yang membedakan lagi sebagai magnet gitu, para YouTuber pemula yang belum monet ataupun yang sudah monet, yang itu bisa sampai berkomentar, bisa menjaring di komunitasnya, itu sudah ramai banget gitu. Jadi sekali beberapa menit kemudian ketika uploading pertamanya ataupun baru upload gitu, itu udah banyak sekali yang komentar. Dan YouTuber pemula dan semuanya juga biasanya komentar di situ. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini cara bikin thumbnailnya ini bikin orang itu penasaran banget. Walaupun gambarnya itu sederhana ya. Mungkin saya berpendapat memang sederhana. Beliau biasanya bikin thumbnail itu sederhana, tapi kalimat-kalimat dan judulnya ini yang bikin penasaran para penonton. Sehingga YouTuber-YouTuber pemula seperti saya dan lain sebagainya pun akan tertarik dengan judul dan thumbnailnya. Ini yang bikin yang perlu kita belajar juga dari beliau, bahwa cara bikin thumbnail dan cara bikin judulnya itu bikin penasaran dan memang sesuai dengan apa yang diobrolin gitu. Walaupun sebenarnya juga ada banyak pro kontra di kolom komentar ya, di beliau itu juga lumayan ada gitu, yang biasanya juga beliau itu sampaikan di setiap upload videonya itu ada beberapa komentar yang beliau bahas juga. Kemudian di channel Instant Tutor ini setiap kali uploading itu beberapa komentar itu ada yang dibalas dan direspon dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun biasa untuk memberikan motivasi di kolom komentar. Sehingga yang perlu kita belajar juga bahwa beliau ini cukup ramah terhadap para subscribernya. Apa yang ditulis di kolom komentar para subscribernya biasanya beliau juga ikut berkomentar. Ini yang juga mesti kita belajar juga dari channel Instant Tutor, gimana caranya untuk bisa mengolah para subscriber agar kita juga bisa membalas komentarnya. Walaupun sekarang ini mungkin sudah banyak sekali ya, jadi beliau biasanya kalau nggak di komentar ya dikasih love saja gitu. Tapi itu bentuk interaksi ya, bentuk interaksi yang perlu kita belajar juga, interaksi terhadap subscriber gitu. Dan yang kita belajar juga dari beliau ini penyampaian yang sederhana yang mungkin juga sudah kita bahas pertama, dan apa adanya gitu. Ini yang paling menurut saya itu paling greget gitu, bikin orang-orang itu tertarik dengan channel YouTube-nya beliau, bikin orang-orang itu tertarik dengan cara penyampaiannya, konsep videonya. Walaupun benar-benar sangat sederhana, mungkin teman-teman yang belum melihat channel beliau, teman-teman bisa lihat dan buktikan sendiri berapa viewersnya beliau, berapa subscribernya beliau, dan ikutin
Coba ikutin dari perkembangan beberapa hari ke depan, beliau itu sudah sampai ke berapa subscriber. Dan kita mungkin bisa sama-sama kawal ya, sampai 100.000 subscriber gitu. Dan buat teman-teman yang tadi sudah saya obrolin soal apa yang perlu kita pelajari dari Bapak Insan Tutor, bahwa menjadi seorang YouTuber itu juga nggak mesti bermodal banyak. Oke, kesimpulan yang perlu kita belajar dari Bapak Insan Tutor bahwa menjadi seorang YouTuber itu tidak semestinya harus bermodal banyak. Walaupun memang tetap harus bermodal. Contohnya kayak handphone, kemudian cara belajarnya bagaimana dan sebagainya. Tentu kita harus punya konsep dan harus belajar gimana caranya menentukan niche yang paling tepat, dan gimana caranya untuk bisa membuat penonton itu tertarik dengan channel kita. Salah satunya yang tadi perlu kita belajar dari. Oke, buat teman-teman, semangat terus untuk selalu tetap belajar, tetap berusaha, tetap berikhtiar. Yang saat ini sedang membangun channelnya, tetap semangat. Yang saat ini mungkin sedang mengejar 1000 subscriber atau 4000 jam tayang, tetap semangat terus, karena semua ini pasti ada kemungkinannya. Semua ini pasti bisa dan berkemungkinan sekali. Bahkan kesempatan ini itu dimiliki oleh semua orang. Salah satunya buat teman-teman yang mungkin belum melihat YouTube beliau, bisa ditengok saja kalau tidak percaya bahwa grafik dan subscribernya dan viewersnya itu luar biasa sekali. Dan teman-teman juga bisa saling belajar juga sesama YouTuber pemula, gimana membangun sebuah niche, gimana membangun sebuah channel. Dan teman-teman juga bisa melihat video-video saya sebelumnya tentang gimana caranya membangun sebuah channel dari awal sampai akhir. Akhirnya mungkin belum sampai selesai ya, karena YouTube itu pasti akan berkembang terus, dan teknik-teknik tentang YouTube juga pasti akan selalu berkembang. Mungkin pada saat ini teknik yang dibicarakan kebanyakan para YouTuber itu seperti itu, tapi tidak mesti pada 2 atau 3 tahun lagi akan sama. Bisa saja cara menentukan algoritma ataupun cara membangun channel itu tentu juga berbeda-beda. Kita akan belajar terus. Menjadi seorang YouTuber juga salah satunya kuncinya itu. Selain konsisten, kita harus punya prinsip untuk selalu belajar. Siapapun. Mungkin teman-teman juga pernah melihat berbagai YouTuber yang ataupun mentor YouTube yang membicarakan soal YouTube, gimana caranya membangun channel. Itu tidak masalah. Siapapun yang ngobrol, ambil pelajaran positifnya untuk bisa diterapkan di channel kita, dan buang jauh-jauh hal yang negatif yang sekiranya itu tidak perlu untuk channel kita. Dan ini memang benar-benar akan selalu berkembang, dan ini juga akan benar-benar selalu untuk mencoba untuk berusaha terus sekuat tenaga biar sampai ke 1000 subscriber, 4000 jam tayang, kemudian monetize. Nah, setelah monetize ini nih yang perlu harus kita pertahankan, yang harus kita perjuangkan terus. Gimana caranya sesama pemula juga harus saling mendukung, harus saling support untuk tetap selalu sportif dalam berbagai cara membangun sebuah channel. Nanti kita akan bertemu lagi bersama saya Anton Sugiarto di elwanes.com, dan sampai jumpa.